saya sampaikan beberapa protokol kesehatan demi kelancaran ibadah di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Yang pertama, jemaat diwajibkan untuk hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai untuk melakukan protokol kesehatan. Berikutnya, jemaat diwajibkan untuk memakai masker atau menggunakan face shield. Jemaat harus dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh maksimum 37,5 derajat Celcius. Sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya, jemaat diwajibkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, jemaat dianjurkan untuk menjaga jarak saat antri untuk memasuki lift dan dianjurkan untuk tidak berbicara selama di dalam lift. Yang ketujuh, ganti salaman dengan senyuman. Saat bersin atau batuk, harap tutup mulut menggunakan lengan atas sebelah dalam. Yang terakhir, jemaat tidak diperkenankan untuk berbicara dengan jemaat lain selama ibadah berlangsung. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan masuk pada tahun 2021. Oleh karena itu di dalam acara atau ibadah tutup tahun pada sore hari ini kita akan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah tutup tahun saat ini. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kami ingin mengajak jemaat sekalian untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak
Selamat sore buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang sedang menyaksikan live streaming Gereja Isa Al-Masih Kudus. Di penghujung akhir tahun ini, mari kita sama-sama belajar untuk memberi pengampunan kepada teman, saudara, bahkan keluarga. Karena Tuhan sendiri yang sudah mengajarkan kepada kami, kepada kita semua, tentang apa itu arti mengampuni. Semua kembali kepada respon hati kita masing-masing, bagaimana kita merespon banyak hal yang datang dalam kehidupan kita. Mengampuni atau kita mau kepahitan. Mari kita sama-sama belajar agar kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di tahun depan. Thank you, Lord. Dalam kegelapan hatiku, tak hentinya anugerah-Mu. Engkaulah satu kasih sejati, Tuhan, ajarku mengerti. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Yang Kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Sama-sama kita katakan diampuni. Diampuni itu sangat indah, diampuni itu mulia. Oh, yang Kau rindukan ku bahagia, ku mau memberi yang ku terima. Mengampuni itu kasih, mengampuni itu indah, damai sejahtera, sukacita tak terkata, hati yang melimpah. Mengampuni itu memberi, mengampuni itu rela, takkan ku tolak kerinduan-Mu ya Bapa. Ampuni sesama. Takkan sejahtera,
kerinduanmu ya Bapa, ampuni sesama. Yes. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau mengampuni sesama kami Tuhan, seperti Engkau telah mengampuni kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kasih karunia-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Musim demi musim di dalam kehidupan ini, Tuhan selalu menyertai kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari jemaat kita katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan untuk memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari dalam dasar hati kita. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
dengan lebih sungguh-sungguh bersamamu Bapa. Bapa, ku lewati semua, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. jangan lebih sungguh-sungguh lagi, katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, Yes Jesus, bersamamu Tuhan, kami mampu melewati segala hal di dalam kehidupan kami. perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang katakan dengan iman, anugerahmu Tuhan yang melimpah bagiku. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya, karena hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, anugerahmu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak disembah. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat karunia firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya yang akan bawakan firman Tuhan, kami persilakan. Kalau sampai hari ini kami dapat berdiri menjalani kehidupan, itu bukan karena gagah dan kuat kami. Karena kami tahu ada pribadi yang senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai perjalanan kami, yaitu Engkau, Bapa yang penuh kasih, Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Perkenan di penghujung tahun ini, kembali kami membawa rasa syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu Tuhan, yang sudah menyatakan pemeliharaan dan kasih setia rahmat-Mu kepada kami. Dan itu merupakan kebanggaan bagi kami, memiliki Engkau Yesus Tuhan, Raja dan Mesias kami. Sebentar kami tak bersama bercermin kembali,
melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak kami renungkan. Untuk melihat kembali apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kiranya itu senantiasa memotivasi kami untuk senantiasa memiliki rasa syukur yang besar atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu berkati hamba-Mu, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan yang tersampaikan menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Di penghujung tahun 2020 ini dan menjelang memasuki tahun yang baru, tentunya ada banyak hal yang sedang kita pikirkan, yang akan kita lakukan dan sebagainya. Dan tak lupa, kadang kita juga harus berpikir ulang dengan apa-apa yang sudah kita lakukan dan kita alami dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Mari di penghujung tahun ini kembali kita akan merefleksi diri, seraya merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang tanpa kita sadari sudah menuntun kehidupan kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, saat ini saya ingin mengajak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ibadah yang spesial di penghujung tahun ini untuk kembali melihat sekaligus menyadari ada hal-hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini, walau itu kadang tidak kita sadari. Yaitu bagaimana hidup yang sudah disertai oleh Tuhan. Dan ini pula yang akan saya angkat menjadi tema renungan kita pada sore hari ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, terambil di dalam kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17, kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tayangan PowerPoint akan membantu kita untuk melihat poin-poin yang akan kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan dalam rangka merenungkan sebuah tema yang ingin saya angkat seperti yang saya katakan tadi, bagaimana menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17, demikian dikatakan firman Tuhan, saya mulai baca ayat pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu, yang di Yehuda, dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu,
Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Sampai di sini pembacaan kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah mengenai raja-raja bukanlah sebuah kisah yang lama, melainkan ini memperlihatkan sebuah analogi kehidupan kita. Ketika Raja Asa terkena penyakit di kakinya dan di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, Yosafat anaknya naik tahta. Dan pada umur 35 tahun, ia mulai memerintah selama 25 tahun. Saudara bisa baca kutipan ini di dalam kitab 1 Raja-Raja 22. Dan di dalam pembacaan hari ini, terlihat bahwa Yosafat adalah raja yang menjalani kehidupan yang selalu berpusat kepada Allah. Dan selanjutnya kita akan melihat secara detail sejauh mana ia menunjukkan kehidupan yang berpusat kepada Allah. Dikatakan di ayat 5 bahwa ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yosafat menerima berkat yang luar biasa oleh karena Tuhan menyertainya. Tuhan mengokohkan kerajaannya. Dan dari sini pula kita akan meneladani, melihat keberhasilan Yosafat atas kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Dan itu pula yang seharusnya kita sadari sampai hari ini. Bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara dan saya. Sejauh mana Tuhan menunjukkan penyertaannya dalam kehidupan kita. Justru kadang-kadang hal ini yang kita tidak sadari. Sinyal-sinyal sapaan Tuhan yang menunjukkan penyertaannya dalam kehidupan kita ini tidak kita sadari. Dari hal-hal yang paling kecil, dari hal-hal yang paling sederhana, dari hal-hal yang paling sepele. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini dalam rangka kembali mereview, mengingatkan kita akan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Penyebab manusia menjadi berbahagia bukanlah karena hal-hal yang lain, apalagi yang bersifat jasmania. Tetapi ini yang harus kita sadari, bahwa Allah yang menyertai kita, mengokohkan setiap aspek dalam kehidupan kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Nah, mari kita coba lihat dari ayat-ayat perikop yang kita baca tadi, sejauh mana Tuhan menyatakan penyertaannya kepada Yosafat, dan sejauh mana Yosafat menyadari dan menikmati dampak penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Lalu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan berangkat dari perikop ini adalah, mengapa Allah harus menyertai Raja Yosafat? Yang pertama, kalau kita lihat dan terkutip di ayat yang ketiga, Yosafat mengalami penyertaan Tuhan. Allah menyertai Raja Yosafat karena apa? Karena Yosafat hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud.
Sekali lagi, mengapa Tuhan menyertai Yosafat? Karena Yosafat hidup mengikuti jejak leluhurnya, yaitu Daud. Lalu kita tengok lagi, apa yang sudah dilakukan oleh Daud sehingga dirasa perlu bagi Yosafat untuk diteladani, untuk diikuti. Yosafat dikatakan hidup mengikuti jejak Daud. Di dalam kebenaran firman Tuhan terkutip di dalam Kisah Para Rasul 13. Dikatakan di sana, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dapat kita simpulkan dari kalimat ini, Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan karena ia melakukan semua kehendak Tuhan dan mentaati firman-Nya. Kutipan Mazmur Daud di dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan dirasa perlu itu diteladani oleh Yosafat. Karena hidup Daud berkenan kepada Allah. Dan itu pula yang dilakukan oleh Yosafat. Sehingga hidupnya benar-benar mengalami berkat yang luar biasa. Sekali lagi, karena hidupnya berkenan kepada Allah. Itu jejak yang pertama ditangkap oleh Yosafat dalam diri Daud. Terus jejak yang kedua, kita melihat bahwa Yosafat melihat apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Ia melakukan reformasi, melakukan revolusi spiritual, yaitu Yosafat telah mendirikan kembali kesadaran mengenai ibadah yang benar. Terkutip di dalam ayat 3 dan ayat 6. Di sana dikatakan ia menghapuskan berhala-berhala secara total. Dan ini cukup menjadi bukti bahwa Yosafat sangat serius dengan peribadahan umat. Dia ingin mengembalikan kehidupan peribadahan umat ini kepada kehidupan yang benar di hadapan Allah. Oleh sebab itu sekali lagi dia melakukan tindakan revolusi dan reformasi total dengan meniadakan berhala-berhala di tengah-tengah jemaat. Itu yang pertama. Yosafat mengikuti jejak leluhurnya Daud, hidup berkenan kepada Tuhan, dan memulai membangun ibadah yang benar bersama jemaat di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga ia benar-benar mengalami kehidupan yang sukses, mengalami kehidupan yang penuh berkat, penuh rahmat, menjadi terhormat, dan sebagainya. Yang kedua, Yosafat selalu dan senantiasa mencari Allah dan hidup menurut perintah-perintahnya. Walaupun ada dua pilihan, yaitu mencari Baal atau mencari Tuhan, Yosafat memutuskan untuk senantiasa mencari Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Dan dari sini kita perlu menyadari bahwa karakter Tuhan menyatakan bahwa namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah sendiri menunjukkan karakternya adalah Allah yang tidak mau diduakan. Dan itu disadari oleh Yosafat. Oleh sebab itu dia hanya selalu mencari Tuhan, tidak kepada yang lain. Dan tidak ada terbersit hasrat untuk menduakan Tuhan. Dia selalu hidup berpusat kepada Tuhan.
Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 24, di sana juga dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan selanjutnya Matius pasalnya yang ke-6 33 ayat yang terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seluruh ayat-ayat ini menunjukkan eksistensi keberadaan Allah yang tidak mau diduakan. Dan itu yang diinstruksikan kepada kita sekalian. Untuk senantiasa mencari hanya kepada Allah yang satu, yang menyertai dan selalu ada dalam kehidupan jemaat. Yosafat selalu mencari Allah. Yang ketiga, mengapa kehidupan Yosafat sedemikian berhasil, sukses dalam seluruh aspek kehidupan selama dia memerintah sebagai raja. Yang ketiga, karena ternyata Yosafat telah hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan Tuhan, yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan tabah hati, dengan kerendahan hati, dengan kerelaan tanpa paksaan. Ia mengambil keputusan untuk menjalani kehidupan dan menjalankan pemerintahannya ini dengan senantiasa mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Walau mungkin ada banyak di sekitar dia para konsultan, mungkin dewan pembimbing dan sebagainya, ada beberapa orang yang banyak memberikan masukan, memberikan pendapat, usulan dan sebagainya, yang bisa saja menggoyahkan prinsip kehidupan Yosafat, khususnya dalam hal peribadahan. Tetapi dia tetap mengambil sikap untuk senantiasa tetap hidup, menjalankan seluruh titah dan perintah Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerelaan, karena dia tahu dengan sikap seperti ini lebih mudah bagi Tuhan membentuk hidupnya. Dan itu kesadaran yang disadari oleh Yosafat. Dengan bersikap seperti itu, dia tahu dia akan diproses oleh Tuhan menjadi semakin lebih baik, menjadi semakin sempurna, menjadi semakin berkualitas dibandingkan dengan raja-raja yang lain. Dan yang terakhir, mengapa Yosafat kehidupannya benar-benar diberkati Tuhan? Hidupnya benar-benar disertai oleh Tuhan. Selain sikap-sikap hidupnya yang benar-benar menunjukkan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai titah kebenaran firman Tuhan. Hal yang terakhir ini tidak bisa diabaikan. Bahwa Yosafat selalu memberitakan Injil kerajaan Allah. Yosafat melakukan banyak hal yang benar di mata Tuhan. Sebagai pemimpin bangsa, ia mengelola negaranya dengan begitu baik. Ia membangun sistem pertahanan yang sedemikian pula dan mengorganisir tentaranya sedemikian rupa demi keamanan negara dan rakyatnya. Tetapi tidak lupa, ia juga tahu batas-batas kewenangannya. Oleh sebab itu, dia mendelegasikan tugas-tugas untuk mengajarkan hukum Tuhan kepada orang-orang yang tepat. Kalau sidang jemaat ikuti seluruh rangkaian perikop yang ada di dalam kitab yang kita baca tadi, saudara akan melihat ada banyak figur-figur orang-orang yang dipercaya oleh Yosafat untuk melakukan tugas mulia ini. Selain orang-orang yang terpercaya dan handal di bidang mereka masing-masing, tak lupa Yosafat membentuk tim yang terdiri dari hamba-hamba Tuhan, para imam, untuk mengajarkan Taurat Tuhan, hukum Tuhan kepada rakyatnya.
Saudara-saudara, ada tim yang terdiri dari Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Nathanael, Mika. Ada lagi Sebaya, Asael, Semiramoth, Yonatan, Adonia, Tobia, Top, Adonia, Elisama, Yoram, dan sebagainya. Orang-orang ini adalah orang-orang pilihan Yosafat yang dipercaya untuk menyatakan hukum Taurat dan menegakkan kebenaran Tuhan kepada rakyatnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal inilah yang membuat Yosafat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang benar-benar sukses dalam segala hal. Karena dia tahu hidupnya disertai Tuhan. Dan sekali lagi, kenapa dia betul-betul disertai dan diperkenan oleh Tuhan? Karena seperti yang sudah kita ikuti tadi, dia melakukan semuanya itu sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan tak lupa untuk menyatakan kebenaran Tuhan itu kepada rakyatnya. Ini penting bagi kita. Ketika kita menyadari, kalau sebentar kita meninggalkan perjalanan di tahun 2020 ini, memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Pernahkah kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita? Atau kadang kita lupa dan melupakan penyertaan Tuhan itu. Karena ada hal-hal yang ganjil dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini sekaligus menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Cerminan bagi kita untuk melihat apa yang dapat kita lakukan supaya hidup kita itu benar-benar disertai Tuhan dan memberikan dampak, berkat, rahmat, sukacita besar, bahkan kesuksesan, kekayaan itu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Dan sekiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami menyadari bahwa hidup yang kami jalani selama bahkan sampai hari ini tidak selalu mulus. Bahkan perjalanan iman yang kami alami ini tidak seperti yang kami kehendaki atau yang Tuhan mau. Ada saja tantangan, ada saja hal-hal yang menguji iman kami. Tetapi satu hal kami bersyukur, bahwa kami menyadari hidup yang kami hidupi sampai hari ini, itu bukan karena sekali lagi kelebihan kami, tetapi oleh karena penyertaan-Mu Tuhan. Hanya kadang kami kilaf, hanya kadang kami lupa, melupakan bahkan cenderung mengabaikan hal-hal yang seharusnya kami lakukan untuk membawa kami semakin mengalami penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kiranya kebenaran firman-Mu menjadi sinyal bagi kami, mengingatkan kami akan apa yang harus kami lakukan selama kami terus dapat menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Dan kami tetap yakin, menapaki jalan di depan kami yang tentunya penuh dengan kemisteriusan. Tetapi kami tetap yakin selalu ada harapan di dalam Engkau. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Karena Engkaulah pengharapan kami, karena Engkaulah kehidupan itu. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut, cemas, dan gentar menghadapi realita hidup, menghadapi hari-hari di depan kami. Karena Immanuel, Engkau senantiasa bersama dengan kami, menyertai perjalanan kami. Membuat sukses, berhasil apa yang kami lakukan ketika kami lakukan itu di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus
untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan Taurat-Mu, sesuai dengan titah dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat sore menjelang malam, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili segenap majelis ingin menyampaikan kesan dan pesan pada ibadah tutup tahun sore hari ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya atas kasih karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat melakukan ibadah tutup tahun meskipun kita lakukan secara online. Bersyukur karena kita telah melewati hampir seluruh waktu 1 tahun penuh pada tahun 2020 ini yang sebentar lagi akan kita tinggalkan. Bagaimanapun juga kita dapat melewati tahun ini, kami pastikan bahwa semuanya itu semata-mata hanya karena kasih karunia, kemurahan, dan pertolongan dari Tuhan. Seperti yang telah kita saksikan dan alami bersama, bahwa pada tahun 2020 ini ada beberapa hal penting yang terwujud dengan pertolongan Tuhan. Kami dapat mengelompokkan menjadi 3 bidang setidaknya. Yang pertama bidang ibadah dan pembinaan warga jemaat atau PWJ. Pada bulan September yang lalu telah ditabiskan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno sebagai gembala jemaat kita. Kemudian pada bulan Oktober sebanyak 10 orang majelis telah dilantik. Selain itu, selama tahun 2020 ada penambahan 33 jiwa, 24 jiwa dibaptis, dan 9 orang atestasi masuk menjadi anggota Gereja Isa Al-Masih Kudus. Selain itu juga bidang pembangunan, seperti yang sudah kita lihat, kita saksikan bersama
Di bidang pembangunan setidaknya ada 2 yang kami catat. Yang pertama pada bulan Maret yang lalu tahun ini, itu kita ada penambahan fasilitas ibadah di ruang ibadah ini berupa LED Videotron. Dan baru saja bulan Desember kita juga bisa menikmati penambahan fasilitas lighting yang baru. Kemudian di bidang KP, kesaksian dan pengabdian, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pada bulan Maret yang lalu, itu kita telah memberkati dan meresmikan pemakaian pastori di TPI kita, di TPI Delta Sari Sidoarjo. Kemudian beberapa bulan yang lalu TPI kita, TPI Blimbing juga sudah membeli sebidang tanah yang rencana untuk tempat ibadah mereka. Dan yang lebih dari itu, perlu kami saksikan bahwa untuk pertama kalinya setelah hampir 7 tahun dibekukan oleh pihak eksternal yang tidak bertanggung jawab, maka pada hari Minggu tanggal 27 Desember yang lalu, bertepatan dengan ibadah Natal, tempat ibadah TPI kita, TPI Ngentak, Sayegan, Jogja, kembali mulai dapat digunakan untuk beribadah. Segala puji, syukur, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami yakin bahwa semuanya itu dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat terwujud dengan sukses karena pertolongan dari Tuhan dan tidak lepas dari peran serta aktif dan kerjasama semua pihak segenap jemaat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, majelis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif dan dukungan segenap jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan kiranya mencurahkan berkat-berkat-Nya atas hidup dan kehidupan kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa salah satu program Majelis Gereja Isa Al-Masih Kudus pada tahun mendatang adalah membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa semua yang kami programkan, yang kami rencanakan akan dapat terwujud dengan baik atas pertolongan Tuhan dan peran serta aktif segenap jemaat Giaku. Untuk itulah, mari kita bersama-sama membesarkan rumah Tuhan, gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Kudus, dengan memberi saran dan masukan, dengan semangat bahwa semuanya adalah dari kita, untuk kita, oleh kita, dan bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati seluruh rencana kita pada tahun mendatang, yang sebentar lagi dengan penuh semangat akan kita sambut bersama. Demikian sambutan, kesan, dan pesan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang masih ada, dan terima kasih
atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, sekalipun biasanya tidak seperti saat ini, saudara, kita bisa memberikan kesempatan kepada jemaat selama 1 tahun itu apa yang dialami boleh disaksikan. Tapi oleh karena pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan hal itu terjadi. Tetapi itu tidak membuat kita menjadi kecewa. Tetapi biarlah nanti di tahun-tahun yang akan datang kita akan bisa merayakan seperti semula, yaitu kita bisa bebas beribadah, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa menyaksikan keagungan dan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu biarlah kita akan tetap berdoa agar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah Indonesia agar COVID-19 ini bisa diselesaikan dengan baik, sehingga kita akan bisa beribadah secara normal kembali. Saudara-saudara, bagi saudara yang tidak bisa hadir hari ini, dari gereja diberi kesempatan bagi saudara yang mau mengambil akan ayat-ayat. Hari ini bisa diambil di sini atau di Satpam, dan hari Minggu pun disediakan hal itu. Nanti minggu yang pertama saudara juga bisa mendapatkan kesempatan. Yang belum mengambil akan ayat-ayat itu juga bisa mengambil pada minggu yang pertama. Lalu bagi saudara-saudara yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, saudara bisa mengambilnya pada besok pagi di Satpam, sudah disediakan. Oleh karena itu biarlah saudara-saudara besok pagi masih diberi kesempatan untuk kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin seluruh perjalanan hidup kita dari tahun yang pertama sampai tahun yang bulan pertama sampai bulan yang ke-12 ini. Dan besok pagi merupakan pertama kali dari tahun 2021, 1 Januari kita akan mulai dengan perjamuan kudus. Ya, kami harapkan agar saudara-saudara bisa mengambil hosti dan anggur itu agar kita sama-sama baik di rumah bisa mengikuti akan perjamuan Tuhan itu. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semua, baik yang sudah hadir saat ini, sekalipun tidak seberapa, tetapi kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita akan sama-sama akhiri ibadah tutup tahun pada petang hari ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan agar Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan, sekalipun pada saat ini kami hanya bisa mengakhiri tahun ini dengan online, tetapi tidak membuat semangat dan gairah serta kerinduan kami untuk kami menyembah sujud kepada Engkau itu berkurang. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi, memperhatikan dan memberkati kami. Sampai hari ini kami bisa merasakan kasih pimpinan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terhadap hidup kami. Sehingga COVID-19 Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menyingkirkan
di dalam kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu. Kami tetap mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak oleh COVID-19. Kiranya Engkau akan nyatakan kasih dan pertolongan-Mu. Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan satu penghiburan yang besar. Di dalam situasi yang seperti itu sekalipun, dia masih tetap Engkau pelihara. Engkau masih tetap memperhatikan mereka. Kami mohon Tuhan jamahan daripada Engkau, sebab kami masih yakin bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau akan jamah mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan yang menghadapi masalah persoalan. Mungkin banyak di antara kami Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Kasih setia-Mu akan nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa mengucap syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, yang kekurangan Tuhan akan berkati. Supaya ada ucapan syukur kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena kami bisa menyelesaikan akan ibadah tutup tahun online ini. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai kehidupan saudara mulai petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Besok pagi di dalam ibadah tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Kasih setia-Mu nyata bagiku, kebajikan yang sedia bagiku, kebalasan-Mu limpahkan segalanya, dan anugerah-Nya sangat besar bagiku.